pemirsa, tidak terasa sebentar lagi pemilu 2024 akan diselenggarakan. Pesta demokrasi yang kita tunggu-tunggu akan segera digelar. Tahapan demi tahapan sudah dilewati. Saya ingin siang ini berbincang sejenak dengan Ketua KPUD Nusa Tenggara Timur, Pak Thomas, yang kiprahnya sudah sekian lama berada di KPU. Ini periode kedua beliau berada di sini dan tentunya punya banyak sekali pengalaman dan tahu tentang perjalanan tahapan-tahapan pemilu yang ada atau yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pak Thomas, apa kabar? Baik, amin. Puji Tuhan, sehat selalu. Wow, ini pertemuan kita yang kesekian. Iya. Informal. Siap. Dan sekarang masuk dalam bincang-bincang sejenak terkait dengan tahapan pemilu. Iya. Kami dengar sekarang ini tahapan sudah berlangsung beberapa tahapan. Sekarang kita sudah masuk di tahapan berapa, Pak? Kalau dihitung tahapan, kita sudah memasuki tahapan kelima ya saat ini. Kalau kita urutkan 11 tahapan pemilu itu dimulai dengan penetapan jadwal dan penyusunan peraturan KPU. Dan itu ditandai dengan dimulainya pelaksanaan tahapan pada tanggal 14 Juni beberapa waktu lalu. Setelah tahapan pertama itu, kita masuk ke tahapan kedua adalah verifikasi calon peserta pemilu 2024. Lalu yang berikutnya itu adalah pemutakhiran data pemilih. Dan yang keempat itu adalah penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Lalu yang kelima itu nanti kita masuk ke tahapan pencalonan. Waktunya mulai 6 Desember ini. Dan nanti di tanggal 14 kita masuk ke tahapan ke-6, yaitu penetapan peserta pemilu 2024 sebagai kelanjutan dari verifikasi partai politik calon peserta pemilu tadi. Jadi 6 Desember besok kita mulai masuk. 6 Desember kita masuk pencalonan. Khusus yang DPD. Khusus untuk calon DPD. Nah, itu yang ke-6. Nah, masih ada 11 tahapan lain lagi, yaitu mulai dengan nanti kita lanjut dengan pencalonan DPD, setelah pencalonan DPD, pencalonan DPR, tapi tetap dihitung sebagai satu tahapan. Tahapan ke-7 kita masuk ke masa kampanye, itu nanti 75 hari kita laksanakan, lalu tahapan berikut kita masuk ke tahap masa tenang, kita hanya diberi waktu 3 hari, masuk masa tenang, lalu berikutnya kita masuk ke tahapan pemungutan dan penghitungan suara, jadi puncaknya pelaksanaan pemilu itu kan di pemungutan dan penghitungan suara, dilanjutkan dengan penetapan hasil pemilu, lalu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah atau janji anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kurang lebih 29 bulan kita melaksanakan 11 tahapan pemilu itu. Waktu yang sangat panjang, Pak. Waktu cukup panjang. Ya. Belajar dari atau kita menengok sedikit di negara-negara tetangga ataupun negara Paman Sam Amerika, tahapan pemilu mereka sangat singkat dan waktu kampanye dan segala macam pun sangat singkat. Kenapa ya di Indonesia dibuat sangat panjang seperti ini, Pak? Iya, pemilu kita itu kan pemilu terbesar lah di dunia ya. Mengapa disebut pemilu terbesar? Pertama dari sistem. Jadi sistem itu kan ada 3 sistem pemilu yang dilaksanakan dalam satu hari yang sama. Jadi sistem mayoritarian dengan sebaran di atas 50%, dengan perolehan suara 50% dengan pertimbangan sebaran minimal 20% untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Itu sistem pertama. Sistem kedua adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka untuk memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Sedangkan sistem ketiga itu adalah sistem distrik berwakil banyak untuk memilih DPD. Jadi 3 sistem menggunakan 5 jenis surat suara
itu dilakukan pemungutan suaranya pada 1 hari saja, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Berbeda tadi dengan sistem pemilihan yang dilakukan di negara lain. Ada yang mungkin bertingkat, atau mungkin juga dia hanya satu jenis pemilihan dan lain sebagainya, sehingga waktunya sama. Dengan demikian, persiapan juga harus lebih jauh. Mulai dari persiapan calon peserta pemilunya, sebagaimana tadi kita mulai dengan verifikasi partai politik, lalu calon DPD-nya, ya masa pencalonan, calon DPD itu kan ada 2 tahapan. Satu, verifikasi dukungannya terlebih dahulu, dan yang kedua pendaftarannya. Jadi begitu juga data pemilih. Data pemilih kan semua dilakukan oleh KPU, bukan data yang langsung diambil dari pemerintah langsung ditetapkan sebagai data pemilih, tidak. Kita melakukan pemutakhiran data pemilih dimaksud, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam rangka itu. Dan proses ini kita sudah punya pengalaman melaksanakan pemilu serentak di tahun 2019 yang lalu. Pak Thomas, kalau kita tadi ngobrol terkait dengan data pemilih, Iya. tentunya sekarang KPU sudah punya sudah punya data pemilih yang boleh Benar. dibilang sudah mendekati akurat lah. Benar. Kalau benar. kita bilang akurat pun Tidak juga ya. tidak Ini juga. kan mendata orang bergerak nih. Betul. Tiap hari juga nambah. Siap. Kita tidak pernah tahu berapa pasti jumlahnya, tetapi Iya. mendekati. Sampai Iya. sekarang berapa jumlah pemilih yang ada di Nusa Tenggara Timur? Kita punya sistem data pemilih sekarang kan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Anton tadi, sudah berubah. Kalau dulu kita melakukan pendataan pemilih itu ketika pemilunya berjalan baru dilakukan pendataan. Nah sekarang undang-undang berdasarkan pengaturan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sudah berubah. Kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kalau tidak ada pemilunya, tetap dilakukan pendataan, tapi mungkin kurang maksimal karena lebih pendataan di atas meja gitu ya. Lalu karena kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain terkait untuk mendapatkan data-data, baik itu pemilih baru, pemilih pindahan, ataupun juga pemilih yang meninggal dunia atau masuk TNI atau Polri. Ya, memang terbatas. Tetapi dia akan lebih efektifnya kalau mendekati hari pemilihan, misalnya pemilu atau pilkada. Karena kita melakukan data pemilihnya itu istilahnya pencocokan dan penelitian, mengunjungi dari rumah ke rumah, meminta dokumennya atau didata. Nah, itu yang membedakan proses sekarang. Jadi data sementara yang kita miliki berdasarkan data terakhir bulan Agustus yang lalu atau September yang lalu, kita memiliki data pemilih kurang lebih 3.400.000-an sekian. Itu tersebar di 353 desa kecamatan di seluruh NTT, dan 3.000-an lebih desa atau kelurahan. Dan TPS-nya 13.000 sekian lebih. Dari baik itu data TPS berdasarkan pemilu 2019 maupun berdasarkan pilkada terakhir di 9 kabupaten kota. Kemungkinan itu nanti juga akan bertambah. Dengan penambahan jumlah pemilih yang begitu besar, Ya. apakah ada penambahan di jumlah kursi yang akan terwakilkan di wilayah? Oh ya, nah itu yang kita masuk tadi ke tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Tetapi ini terbatas karena yang ditata itu atau yang dilakukan pengaturan kembali hanya alokasi kursi untuk DPRD kabupaten kota. Sedangkan DPR RI dan DPRD provinsi itu tidak dilakukan penataan karena sudah menjadi bagian lampiran Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, bagaimana kita melakukan penataan daerah pemilihan? Kita berdasarkan data yang kita terima dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebagaimana mungkin sudah diketahui oleh publik bahwa memang data kita bertambah, tetapi ada juga data kabupaten tertentu yang berkurang. Nah, ada salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Kupang. Jumlah penduduk di tahun 2018 yang lalu itu jumlahnya kurang lebih di atas 400-an ribu sekian. Tetapi data yang kita terima dari Kemendagri sebagaimana yang ditetapkan dengan SK KPU, jumlahnya itu menurun. Kenapa? Jadi range-nya, Faktor penyebabnya apa? pertama begini, KPU kan penerima data, jadi kita menerima data dari kependudukan dan Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Karena alokasi kursi dan alokasi kursi untuk
pemilu DPR itu basisnya kan penduduk. Ya, ya, Nah, beda kalau DPD, alokasi kursi itu basisnya kan provinsi ya. atau daerah. Nah, karena dia berbasis kepada penduduk, maka diikuti berdasarkan perkembangan jumlah penduduk di wilayah itu. Kita juga belum tahu apa namanya penyebabnya, mengapa dia menurun, apakah karena pindah atau meninggal ataupun kesalahan lainnya. Kita tidak mendapatkan informasi sampai Jumlah sejauh pengurangannya itu. cukup drastis atau Pada prinsipnya begini, karena ada pengaturan dalam Undang-Undang 7, kalau jumlah penduduk di suatu kabupaten itu sampai dengan 100.000 kan jumlah kursinya 25. 100 sampai 200 jumlah kursinya 30. 200 sampai 300 jumlahnya 35. 300 sampai 400 itu jumlahnya kan 35. 400 ke atas itu kan ada yang 40 dan terus menerus. Ya, ya. Artinya jumlah kursi di satu kabupaten akan dialokasikan tergantung dari range jumlah penduduknya. Apakah antara 100 sampai 200, 200 sampai 300 dan seterusnya. Nah, itu yang kita laksanakan pengaturannya begitu. range-nya cukup besar jadi. Iya, iya. Tapi dimungkinkan juga akan terjadi pergeseran jumlah kursi di dalam dapil yang ada. Kalau sebaran jumlah penduduk di kecamatan dalam satu dapil itu juga berubah. Wah, Sebaran repot jumlah juga penduduk. Iya, ya, itu yang kita lakukan penataan begitu. Saya pikir KPU mungkin selama ini dalam bayangan kita ya kerjaannya hanya selenggarakan pemilu biasa. Ternyata ribet juga. Iya, iya. Tidak gampang. Benar-benar. Yang ini saja yang proses verifikasi calon peserta pemilu itu kan berbasis dukungan dukungan anggota partai politik. Nah, dukungan anggota partai politik yang dilaporkan kepada KPU di mana ada persyaratan memiliki kepengurusan 100% di jumlah provinsi, memiliki kepengurusan 75% jumlah kabupaten dalam provinsi dan 50% di kecamatan dalam kabupaten, memiliki keterwakilan perempuan dan juga keanggotaan 1.000 atau 1/1000. Nah, data 1.000 atau 1/1000 sebagaimana diatur dalam undang-undang wajib dilakukan verifikasi oleh KPU, baik itu verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Jadi kami harus menemui satu persatu. Ngomong-ngomong soal verifikasi, emang berapa banyak anggota KPU sebenarnya dari tingkat desa atau tingkat kecamatan sampai dengan provinsi ini, Pak? Ya, memang pekerjaan ini kan bertingkat. Ya, jadi ada yang dilakukan oleh KPU provinsi, KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten. Berkaitan verifikasi keanggotaan tadi, itu tugasnya KPU kabupaten. Ya. Karena dia rata-rata satker atau satuan kerja di kabupaten itu antara 20 sampai 30 orang. Jadi mereka berdasarkan data misalnya tadi data keanggotaan partai politik, ya mereka melakukan verifikasi. Itu baru untuk verifikasi calon partai politik peserta pemilu. Nanti akan ada lagi verifikasi dukungan DPD, dilakukan verifikasi yang sama. Nanti kita lagi akan menemui rumah pemilih dari rumah ke rumah untuk melakukan pendataan pemutahiran data pemilih. Sistem kita adalah pencocokan dan penelitian. Kita datangi rumah, kita temui pemilihnya, kita meminta dokumennya, lalu kita data untuk memastikan yang bersangkutan menjadi DPT, daftar pemilih tetap dalam pemilu 2024. Tidak gampang kerja. Mungkin ya kembali lagi bahwa ya kebanyakan orang awam hanya melihat oh iya KPU kerjanya ya selenggarakan pemilu, tetapi mereka tidak berpikir tahapan yang begitu panjang dan melelahkan ya. Benar. Bagi kami istilahnya apa itu ya? Beban kerja. Jadi ada saat tertentu pekerjaan kita itu memang tantangan kita di situ, Pak Anton. Pertama, dalam tahapan tertentu kita akan melaksanakan tahapan yang beririsan. Sebagai contoh, saat ini kami sedang melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Lalu dalam waktu yang sama, kami sudah melaksanakan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Dalam waktu yang sama juga kami merekrut badan ad hoc PPK di kecamatan, PPS di tingkat desa atau kelurahan saat ini. Dalam waktu yang sama, mulai tanggal 16 sampai 29 Desember nanti, kami akan menerima calon-calon DPD dengan dia punya penyerahan dukungan lalu dilakukan verifikasi administrasi. Begitu juga mulai tanggal 14 Desember kami menerima data dari Kemendagri untuk data
pemutahiran data pemilih. Jadi kadang kita beririsan tahapan sebagaimana 11 tahapan tadi, tetapi mungkin tahun depan dalam rangka Pilkada 2024 ada juga tahapan Pilkada yang kami laksanakan di tahun 2023. Jadi beririsan tahapan di dalam tahapan itu sendiri maupun beririsan dengan tahapan Pilkada untuk tahun depan. Saya pikir ini anggota KPU mungkin tidak bisa tidur nyenyak ini karena dengan pekerjaan yang begitu luar biasa. Benar. Pak Thomas, Ya. saya jadi teringat Ya. tahapan pemilu ini kan boleh dibilang yang sekarang yang cukup krusial itu adalah bagaimana verifikasi terhadap partai politik. Benar. Ini bisa-bisa kalau tidak lolos bisa ribut dan lain-lain. Ya. Bagaimana antisipasi dari teman-teman KPU di kabupaten dan provinsi? Ya, beruntung sebenarnya tahapan verifikasi calon partai politik calon peserta pemilu ini kan ada 2 tahap kegiatan yang dilakukan. Pertama, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatannya KPU Republik Indonesia atau KPU RI. Jadi KPU RI yang menerima pendaftaran, lalu melakukan verifikasi, lalu ada tugas-tugas tertentu yang kita kategorikan sebagai tugas pembantuan. Kurang lebih seperti itulah istilahnya. Misalnya kita membantu verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi seperti apa? Pertama, kita melakukan pencocokan apakah data keanggotaan parpolnya itu sudah sesuai antara daftar parpolnya dengan dokumen yang diberikan. Misalnya ini daftar parpolnya, anggota parpolnya, lalu dokumennya adalah KTA, kartu tanda anggota, dan KTP elektronik. Apakah data dimaksud itu masih berumur 17 tahun ke atas atau lebih? Ya kan? Atau apakah data dimaksud itu bukan PNS, TNI, atau Polri? Ya, itu kita cek. Lalu apakah data dimaksud betul-betul ada namanya dalam DPT? Ya, kita pastikan itu. Nah, pekerjaan itu ada 2 saya sebut tadi, ada administrasi dan ada faktual. Untuk 24 parpol yang kemarin, kalau kita pilah, kan ada 24 parpol yang mendaftar ke KPU RI. 9 parpolnya kan lulus di Senayan atau parpol parliamentary threshold yang memiliki kursi di DPR, di mana ketentuan itu untuk parpol bersangkutan hanya berhenti di administrasi dan mereka tidak diteruskan ke verifikasi faktual. Jadi praktis verifikasi faktual keanggotaan saat ini kami hanya mengurus 9 partai politik. Nah, sedangkan 5 lainnya kemarin sudah diputuskan tidak bisa diteruskan karena tidak memenuhi syarat perbaikan. Jadi kami praktis sekarang hanya mengurus 9 partai politik. 9 itu partai apa saja? 9 dimaksud itu mulai dari Partai Hanura, itu partai lama yang dulu peserta pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia PSI, lalu Perindo, Partai Persatuan Indonesia, lalu PBB, Partai Bulan Bintang ya. Lalu sisanya itu Partai Kebangkitan Nasional, itu yang baru, Partai Umat, lalu Partai Umat dengan Gelora, dan yang lama tadi Partai Garuda. Oh, Garuda. Nah, jadi ada 6 yang lama, 3 yang baru. Jadi proses ini sedang berlangsung di kabupaten. Nanti tanggal 8 KPU kabupaten akan menetapkan hasil verifikasi faktual secara keseluruhan. Jadi ada dulu tahap 1 dan ada tahap 2, dan mereka akan menetapkannya lalu diteruskan dengan penetapan di tingkat provinsi pada tanggal 9 dan 10, lalu diteruskan menjadi apakah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU RI pada tanggal 14 Desember yang akan datang. Nah, itu proses yang kita lakukan, dan dalam pantauan kami proses itu sedang berjalan dan sudah mendekati proses akhir, karena ada beberapa kemungkinan untuk kegiatan verifikasi faktual. Satu, kita wajib menemui anggotanya di alamatnya. Kalau tidak ditemui, ada metode kedua, yaitu meminta pengurus partai politik untuk dikumpulkan di kepengurusan tingkat desa atau di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten, baru dilakukan verifikasi faktual. Kalaupun itu tidak bisa ditemui, ada metode ketiga, yaitu dilakukan video call. Nah, kalaupun video call tidak bisa dilakukan, masih ada metode keempat, yaitu video recorder. Jadi dia mengangkat KTA, KTP-nya dan menyatakan saya anggota parpol, itu sudah cukup. Begitu. Wah, ternyata sekarang semua fasilitas
Ya. memungkinkan untuk dilakukan verifikasi ya. Benar, benar, Wah, benar. luar biasa. Berarti KPU sudah punya kebijakan-kebijakan baru Benar. dengan kemajuan teknologi sekarang. Ya. Ya, boleh dibilang itu mempermudah sebenarnya. Memudahkan partai politik, benar, benar. Mempermudah semua pihak untuk dibantu supaya verifikasinya bisa berjalan Iya. sesuai dengan tahapannya, jadwalnya, dan juga ini akan benar-benar apa ya, boleh dibilang tidak menyusahkan partai politik. Ya, benar, benar, benar. Diharapkan ke depan mungkin partai politik ya tidak akan ada lagi demo atau apapun kalau protes kalau seandainya tidak lulus, karena memang Benar. sudah lima metode yang disiapkan oleh KPU terhadap partai politik ya. Benar. Pak Thomas, Ya. partai-partai yang sekarang dengan adanya muncul beberapa partai baru, Ya, ya. ini kan pasti akan kalau dihitung jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 4-5 tahun sebelumnya, jumlahnya lebih banyak atau kalau di total lebih sedikit, Pak? Dari jumlah, tapi ini kan kita memberitahu jumlah berdasarkan proses yang sedang berlangsung. Saat ini kan jumlahnya ada 18. Ditambah partai lokal Aceh mungkin sekitar 4 gitu ya. Kalau kali lalu jumlahnya 16, tapi yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, sekarang ini kan 18. Kita tidak tahu apakah 18 ini akan masuk semua atau tidak, begitu. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, gambaran proses kerjanya sudah kami laksanakan, tapi kita menunggu penetapan nanti secara berjenjang mulai dari KPU Kabupaten, Provinsi, dan KPU Republik Indonesia. Dan sampai sekarang kita berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ada, karena proses yang kita laksanakan itu sudah ada peraturan KPU-nya. Untuk verifikasi parpol itu kita punya peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 dan ditunjang dengan peraturan teknisnya sebagai pedoman bagi kami untuk melaksanakan seluruh tahapan itu sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan. Pak Thomas, Ya. ini besok sudah mulai masuk ke tahap berikutnya ini, tahapan penyelenggaraan pemilu yang berikutnya. Ya. Apa itu, Pak, besok? Besok itu kita akan melaksanakan 3 tahapan ya. Yang pertama itu adalah pembentukan panitia ad hoc. Proses itu sudah berjalan. Mereka melakukan pendaftaran secara online. Kita punya aplikasi yang namanya Sistem Informasi KPU dan Badan ad hoc, namanya SIAKBA. Jadi semua calon-calon PPK atau nanti PPS atau nanti KPPS itu pendaftarannya secara online dalam sistem kami. Lalu untuk panitia pemilihan kecamatan atau PPK mulai melakukan ujian tertulis itu melalui sistem komputerisasi atau CAT itu tanggal 6 dan 7. Lalu diikuti dengan yang lulus itu 2 kali kuota atau 3 kali kuota berdasarkan jumlah pelamar. Kalau pelamar banyak itu kita ambil 3 kali kuota atau 15 orang, tapi kalau pelamarnya sedikit kita ambil 2 kali kuota atau 10 orang, karena kuotanya 5 orang per kecamatan. Lalu diikuti dengan wawancara, baru ditetapkan sebagai PPK. Begitu juga PPS, setelah PPK terbentuk baru dilakukan perekrutan PPS mulai tanggal 18. Lalu tahapan berikutnya itu adalah terkait dengan pencalonan DPD. Nah, pencalonan DPD kita sudah punya peraturan KPU-nya dan peraturan Juknisnya, petunjuk teknis pelaksanaannya, dan kita mulai pendaftaran DPD itu khususnya penyerahan dukungan calon DPD mulai tanggal 16 sampai dengan 29 Desember yang akan datang. Di NTT jumlah penduduk yang ada dalam DPT ada pada range 1 sampai 5 juta, sehingga calon DPD harus menyerahkan dukungan minimal 2.000 pemilih yang tersebar di 50% atau lebih jumlah kabupaten di NTT atau minimal di 11 kabupaten. Semua penyerahan dokumen itu ada berlangsung di kantor dilakukan di KPU Provinsi. Ya, dilakukan oleh KPU Provinsi. Kami akan mengumumkan secara terbuka. Lalu kami melakukan bimbingan teknis kepada admin atau operatornya nanti, karena kita juga semua by sistem, by aplikasi.
dan aplikasi atau proses pemilu kita kan sudah mau dipermudah, murah, lalu cepat. Ya, mau tidak mau kita harus update dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan itu yang kita lakukan melalui aplikasi Sidapil namanya, Sistem Informasi Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Lalu berikut juga kita sedang melaksanakan tahapan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk kabupaten. Jadi beberapa waktu lalu pada tanggal 21 lalu kita sudah mempresentasikan rancangan dapil dari 22 kabupaten di NTT. Kurang lebih ada 54 rancangan dapil, dan masing-masing dapil itu masing-masing rancangan terdiri dari dua atau lebih dapil. Nah, dapil ini itu saat ini diumumkan oleh KPU Kabupaten untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat. Nah, masukan tanggapan ini nanti dilakukan uji publik minimal maksimal 3 kali. Jadi rancangan dapil dilakukan uji publik oleh KPU Kabupaten maksimal 3 kali. Jadi dia mengundang peserta yang berbeda-beda. Mungkin peserta lainnya, mungkin peserta pemilu partai politik, yang lainnya stakeholder terkait dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan komunikasi terus-menerus dengan masyarakat atau stakeholder atau partai politik yang ada di sana. Jadi proses itu akan kita lakukan uji publik sampai dengan tanggal 9 di KPU Kabupaten, lalu dilakukan presentasi di provinsi nanti sampai dengan tanggal 16, lalu tanggal 16 sampai 28 disampaikan kepada KPU RI. Jadi prinsip penataan dapil, KPU Kabupaten mengusulkan paling banyak 3 rancangan, lalu KPU Provinsi mengusulkan ke KPU RI paling banyak 2 rancangan. Jadi ada 4 tahapan yang akan kita laksanakan di bulan Desember ini. Terkait dengan penetapan dapil itu, berarti ada dapil-dapil di setiap kabupaten bakal berubah ya? Ya, sebagaimana yang saya sebut awal tadi, kita dapat informasi dari jumlah penduduk. Sebagaimana tadi di Kabupaten Kupang, dia menurun, maka alokasi kursinya juga menurun dari sebelumnya 40 kursi menjadi 35. Nah, sekarang tinggal ditata berapa kursi di satu dapil A, dapil 2, dapil 3, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan penataan. Begitu juga kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan jumlah penduduk di kecamatan tertentu dalam kabupaten tertentu misalnya. Maka kemungkinan alokasi kursi di dapil tertentu akan bergeser sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di masing-masing kecamatan, sebagaimana di grup dalam satu dapil tertentu begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Tahapan demi tahapan yang sangat melelahkan. Tapi ini semua tujuannya untuk membangun negeri ini sehingga terciptalah demokrasi yang lebih baik. Benar. Pak Thomas, tantangan terbesar apa sih dalam mengurus pemilu ini? Ya, pertama dengan penjelasan seperti ini, bagi kami tantangan paling berat itu adalah beban kerja ya. Jadi beban kerja karena adanya satu pekerjaan, adanya lebih dari satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu yang sama. Jadi dituntut dari kami, yang pertama pasti orangnya harus sehat dulu ya. Jadi kita sehat fisik dan jiwa dan lain sebagainya, tetapi harus punya kemampuan untuk secepatnya memahami tata cara teknis pelaksanaan suatu tahapan itu. Sebagaimana kami selalu diberi penguatan oleh pimpinan kami, Ketua KPU Republik Indonesia, bahwa pemilu sejatinya adalah mengelola konflik secara legal. Yang manajer konfliknya itu adalah KPU, sehingga diberikan penguatan kepada kami, jangan sampai kami adalah bagian dari konflik itu sendiri. Satu-satunya yang dipegang oleh kami adalah bagaimana kami memahami aturan itu sebenar-benarnya untuk dilaksanakan sebagaimana tata cara teknisnya. Karena apa? Undang-undangnya sudah sangat jelas, lalu diteruskan dengan pembuatan peraturan KPU-nya, lalu lebih teknis lagi ke juknisnya, petunjuk teknis pelaksanaan. Tinggal
masing-masing penyelenggara wajib dan secepatnya memahami tata cara teknis dimaksud, sehingga kalaupun satu saat misalnya kita melaksanakan tahapan tadi, peserta pemilunya tidak menerima atau berkeberatan atau kita dilaporkan, maka tanggung jawab kita kan satu, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, peraturan KPU dan petunjuk teknis dimaksud. Sehingga tantangan kita paling berat itu adalah bagaimana mengelola beban kerja supaya kita tetap melaksanakan itu. Yang kedua adalah wilayah ya, misalnya untuk kita di NTT. Misalnya kita NTT dengan wilayah kepulauan, dengan jangkauan baik itu dari provinsi ke kabupaten ataupun dari kabupaten ke kecamatan sampai desa dan kelurahan, itu juga tantangan tersendiri. Tetapi kami percaya bahwa dengan kita sudah sukses atau telah sukses melaksanakan pemilu 2019 lalu, proses-proses ini bisa kita antisipasi. Misalnya karena distribusi logistik nanti. Ketika kita distribusi logistik, kita bisa mengantisipasi mana daerah yang sulit untuk dijangkau pada hari yang sama, mana daerah yang bisa dijangkau pada lebih dari sehari, sehingga distribusi logistiknya mempertimbangkan keterbatasan wilayah ataupun juga keterjangkauan wilayah itu, sehingga itu menjadi prioritas. Hal lain bagi kami juga adalah bagaimana pemilu itu bisa sampai kepada semua komponen masyarakat, tidak hanya di kota, tidak hanya pemilih perempuan, laki-laki, perempuan, pemilih disabilitas, pemilih mahasiswa, pemilih pemula, semua komponen masyarakat harus disampaikan informasi itu. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan seluruh media komunikasi yang ada, media sosial yang ada, ataupun juga pilihan-pilihan sasaran sosialisasi, sehingga informasi kita sampai ke masyarakat. Dan ini yang terpenting, yang terakhir itu adalah bagaimana jangan sampai, memang aslinya pemilu itu kan konflik ini, karena dia adalah arena konflik secara legal untuk memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Jadi sejatinya memang berkonflik, tetapi jangan sampai kita terbawa dengan misalnya politisasi SARA, lalu pembelahan masyarakat, lalu money politik dan lain sebagainya. Tetapi yang ini butuh semua pihak yang bisa bisa melaksanakan ini, sehingga kita bisa melaksanakan tahapan nanti dengan mudah, bisa diterima, dan pada akhirnya apa yang kami lakukan itu diterima dan dijaga oleh semua. Bagaimana meminimalisir ya ini konflik seperti yang tadi digambarkan, tapi bagaimana kita meminimalisir permasalahan yang ditimbulkan dari konflik itu? Misalnya dianggap ada kecurangan dan lain-lain. Bagaimana KPU daerah Nusa Tenggara Timur meminimalisir semua persoalan ini, Pak? Ya, yang pertama penting itu membangun sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kalau sosialisasi itu kan lebih kepada menyebarluaskan semua kebijakan, baik itu undang-undang, peraturan, dari tata cara pelaksanaan suatu tahapan. Misalnya tadi dari 11 tahapan, wajib kami melakukan sosialisasi. Tapi sosialisasinya, kalau dari sisi sosialisasinya harus menjangkau seluruh komponen masyarakat. Nah, sebagaimana yang saya sebut tadi, kalau di KPU Provinsi, itu juga kami dorong di KPU Kabupaten, harus melakukan sosialisasi terjadwal dengan sasaran yang terukur, jumlah peserta yang terukur. Dan kami juga sudah memiliki kajian daerah-daerah mana saja yang tingkat partisipasinya rendah, itu menjadi fokus sosialisasi kita, dan daerah-daerah mana saja yang kesalahan dalam memberi suaranya yang sangat tinggi. Nah, itu juga sudah dalam kajian kita. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana melakukan pendidikan pemilih. Ya, pendidikan pemilih ini kan penyadaran akan hak dan kewajiban warga negara, ya. Itu bisa menjadi proses pemilu kita akan berjalan lancar dan aman kalau semua orang memahami akan hak dan kewajibannya. Jadi tidak hanya menuntut haknya, tetapi kewajiban tidak dilaksanakan. Tetapi memberikan pemahaman hak dan kewajiban itu tidak bisa hanya dari penyelenggara. Jadi dibutuhkan dari semua pihak, terutama partai politik. Partai politik yang memiliki anggota yang menjadi sumber dari suara yang akan mereka perebutkan nanti, ini harus penting diberikan pendidikan. Sehingga apa?
kalaupun mereka melaksanakan kewajiban, tidak menuntut haknya yang berlebihan. Sama seperti tadi bagaimana kita mencegah money politik, politisasi sara, kampanye hitam, dan lain sebagainya. Tentunya proses itu tetap dalam satu sistem yang sama, arahan yang sama, tetapi bagi kita adalah kalaupun di satu sisi kita akan ini adalah arena merebut atau mempertahankan kekuasaan, tetapi cara merebut dan mempertahankan kekuasaan itu harus memiliki undang-undang dan aturan yang sama. Luar gitu. biasa. Terakhir pemirsa, kita pengen dengar pesan beliau bagi warga negara Indonesia, tapi khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, pesan Pak Thomas untuk calon pemilih dan juga calon peserta pemilu. Ya, sebagai warga negara, terutama untuk calon pemilih, KPU tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa partisipasi dari pemilih. Partisipasinya dalam bentuk apa? Mari kita sama-sama bertarung atau merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan atau memberikan suara berdasarkan aturan yang sudah ada. Dan kepada peserta pemilu, mari kita sama-sama juga mendukung proses ini. Kalau peserta pemilu berusaha untuk mendapat dukungan dari pemilih, silahkan disampaikan secara terbuka, humanis, mengajak, adu gagasan, adu ide, sehingga pemilih bersangkutan nanti memberikan pilihan kepada peserta pemilu yang bersangkutan. Terima kasih Pak Thomas untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Pemirsa, demikian obrolan singkat kami dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dari ruang kerjanya beliau. Terima kasih.